Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kelompok 5 dengan saya Cindy Dwi Afriza. Dengan rekan saya di mata kuliah belajar dan pembelajaran ini, kita bisa berpikir cara mindset dan transfer of learning bagaimana lingkungan dengan cara kita berpikir. Saat ini kita akan bedah salah satu konflik dari pihak pro dan kontra di masyarakat kita, yaitu kearifan lokal versus uang dari sebuah YouTube Tanah Cita-Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ayu Maulidia. Hadir, Bu. Nita. Hadir, Bu. Perlin. Hadir, Bu. Fairiza. Hadir, Bu. Setia. Hadir, Bu. Salma. Hadir, Bu. Rosalia. Hadir, Bu. Winda. Hadir, Bu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video yang berjudul Tanah Cita-Cita. Silakan anak-anak menyaksikannya dengan baik ya. Baik. Ini bagaimana? Dan gampang mengusir penjajah. Setelah menyaksikan video tadi, pasti anak-anak mempunyai pandangan dan juga pendapat yang berbeda-beda. Silakan anak-anak membuat dua kelompok, tim kontra dan juga tim pro. Yang mau jadi tim pro silakan angkat tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, baik, nanti ada di sebelah kiri ya. Baik. Jadi untuk 4 anak ini jadi tim kontra ya. Ya, Bu. Jadi kita fokus pada pendidikan. Tim ini percaya bahwa pendekatan pendidikan yang mengedepankan uang dan modernisasi total lebih efektif daripada pendekatan berbasis kearifan lokal. Baik, silakan tim pro mengutarakan pendapatnya. Izin berpendapat, kami dari tim pro mendukung mosi ini. Kisah Tanah Cita-Cita memang inspiratif, tetapi tidak bisa diterapkan luas dan kurang menjamin daya saing global. Pendidikan modern dengan dana besar, teknologi, dan sertifikasi internasional lebih menjamin masa depan. Kearifan lokal cukup jadi ekstrakurikuler, bukan inti dari pendidikan itu tersebut. Kita perlu lulusan siap kerja dan berpenghasilan uang. Silakan tim kontra bila ada pendapat atau sanggahan untuk tim pro. Izin memberi sanggahan pendapat dari tim kontra. Yang pertama itu karena di dalam film tersebut itu menunjukkan bahwa pendidikan tidak harus bergantung pada uang dan kemewahan saja. Jadi tim kami, tim kontra itu menolak tegas terhadap mosi yang disampaikan oleh tim pro. Karena pendidikan bukan hanya perlombaan atau seberapa besar daya yang dikeluarkan. Jadi, kami menyanggah pendapat tim pro
yang menganggap uang dan modernisasi adalah kunci utama keberhasilan pada pendidikan. Nah, faktanya dari pendidikan sendiri itu, sejatinya itu pendidikan itu diukur dari perubahan sikap dan perilaku peserta didiknya, bukan dari kemewahan fasilitasnya. Terima kasih. Izin menyanggah dari pernyataan tim kontra ya Bu. Di video tersebut memang Bima ini berhasil, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kita membutuhkan standar pendidikan yang sangat tinggi supaya kita bisa bersaing. Kemudian kita juga membutuhkan uang Bu untuk mendapatkan guru yang tersertifikasi, minimal misalnya S2. Kemudian juga fasilitas tersebut juga membutuhkan uang, betul? Kemudian menurut kelompok kami, tim pro, kearifan lokal itu tidak bisa menjadikan patokan bahwasanya kita bisa bersaing di global. Benar bahwasanya banyak sekali mungkin kearifan dari Indonesia itu di kancah internasional, tapi bukan berarti itu gratis dan itu juga berbayar. Terima kasih. Baik, izin menyanggah dari tim pro bahwa dari film tersebut itu bisa ditunjukkan kalau keberhasilan pendidikan itu bukan hanya diukur dari nilai uang. Nah, anak-anak di sana itu mendapatkan hal yang lebih penting. Contohnya itu seperti rasa kepercayaan diri, cinta tanah air, dan juga sama-sama mendapatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Mereka bisa belajar lewat hal-hal yang sama dengan kehidupan mereka. Contohnya kayak pacuan kuda tadi, yang lebih nyata buat membentuk karakter dibanding dengan menghafalkan buku yang bisa dibeli dengan hasil proyek mahal. Izin berpendapat kami dari tim pro bahwasannya masa depan adalah revolusi 4.0. Tanpa investasi uang yang pasif untuk infrastruktur digital, AI, dan coding, generasi muda akan tertinggal. Kearifan lokal hanya akan mengajarkan masa lalu. Modernisasi dan uang mengajarkan bagaimana membangun masa depan yang didominasi oleh teknologi. Pendidikan yang berbasis uang memberi akses ke pengetahuan yang tak terbatas. Izin menyanggah untuk pendapat dari tim pro. Menurut kami teknologi memang alat, namun kearifan lokal memberikan panduan dan etika dalam pemanfaatannya. Dalam film Tanah Cita-Cita, film tersebut menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak menolak teknologi, tetapi menekankan bahwa teknologi harus diintegrasikan dengan kearifan lokal agar pendidikan menghasilkan manusia yang berkarakter, bukan hanya sekedar robot pintar yang terampil. Terima kasih. Izin menambahkan pendapat dari tim saya. Jadi, kami tidak menyangkal potensi teknologi. Tetapi, kami menolak gagasan bahwa teknologi harus menggantikan kearifan lokal. Tim pro keliru menggambarkan kearifan lokal sebagai sesuatu yang terbelakang dan tidak relevan. Padahal, kearifan lokal adalah fondasi yang kuat untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Justru dengan memahami dan menghargai kearifan lokal, kita dapat menggunakan teknologi secara bijak dan efektif. Terima kasih. Izin kami dari tim pro ingin berpendapat bahwa uang dan modernisasi adalah jaminan mobilitas sosial. Dan tanpa kurikulum dan sertifikat yang berseragam dan adanya dukungan dana yang besar, anak-anak di Bima tidak akan bersaing di luar komunitas mereka. Dan kami percaya bahwa pendidikan terbaik adalah yang menyiapkan siswa untuk menghasilkan uang dan membangun ekonomi tanpa melupakan nilai lokal sebagai suplemen. Terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih telah memberikan pendapat kalian yang sangat bagus. Karena waktu pembelajaran sudah mulai habis, Ibu akan menyimpulkan dari pendapat kalian. Kita tidak perlu memilih antara uang atau kearifan lokal karena mereka bukan musuh. Kita misalkan uang adalah bahan bakar dan kearifan lokal adalah arah kompas.
Tanpa arah, uang akan menyesatkan kita, dan tanpa bahan bakar, nilai luhur pun tidak bisa berjalan jauh. Pendidikan sejati adalah saat uang digunakan untuk menjaga, bukan menghapus kearifan lokal tersebut. Cukup sekian pembelajaran pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesungguhan kalian dalam pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak kepada tim pro dan tim kontra pada perdebatan yang sangat tajam dan inspiratif. Tapi pernahkah Anda merenungkan mengapa kita seringkali mengulangi kesalahan yang sama? Bahkan ketika kita tahu itu salah. Kita bisa melihat dua perdebatan yang sangat kuat. Dari tim pro meyakini bahwa uang dan modernisasi adalah kunci jaminan masa depan, mobilitas sosial, dan daya saing global. Sementara tim kontra menegaskan bahwa kearifan lokal adalah fondasi terpenting untuk membentuk manusia yang berkarakter dan beretika. Mari kita jadikan Tanah Cita-Cita sebagai refleksi bagaimana kita menjadi modern tanpa melupakan siapa diri kita. Sekian, terima kasih dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.